Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam dan Pegas untuk tanggal 24 sampai 28 Juni 2024. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi, karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit secara gratis seperti menu sore, ada juga spill pantauan saham setiap harinya, kemudian saham menarik setiap harinya, dan juga ada saham scalping, dan info-info seputar market saham Indonesia. Antek Saham juga memiliki membership yang premium, tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan, beserta chart atau analisanya, kemudian mendapatkan grup diskusi, jadi bisa berdiskusi dengan saya dan juga member yang lainnya. Kemudian mendapatkan pembelajaran analisa teknikal saham, jadi di sana kita akan belajar menggunakan Google Meet, lalu ada 2 materi di sana, kemudian menjadi prioritas juga untuk pendampingan di market, kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja dengan saya. Jadi jika ingin join ke Antek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Jika belum ingin join ke Antek Saham Premium, boleh join juga menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan ini teman-teman akan mendapatkan benefit yang cukup banyak juga dengan biaya yang lebih murah. Untuk biayanya hanya 30.000 saja per bulannya, jadi bisa dibatalkan kapan saja. Dan teman-teman akan mendapatkan benefit yang cukup menarik, yaitu mendapatkan konten eksklusif, yaitu analisa dari saham-saham yang sedang trending atau big banks. Kemudian analisa saham menarik setiap minggunya, dan tentunya teman-teman akan mendapatkan trading plan di sana, kemudian mendapatkan saham menarik di tiap harian juga, yang seperti biasanya saya share di Telegram gratis yang saya spill kodenya. Dan juga menjadi prioritas juga ya untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube. Jadi tentunya hampir sama saja, tetapi hanya beda di benefit saja dan beda di harga. Jadi jika ingin join, boleh nanti klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Saya juga sudah mengupload beberapa video ya, seperti analisa BRIS, AMMN, Brand Bear PT dan PTRO. Jadi jangan lupa untuk menonton video tersebut, dan besok saya akan mengupload juga analisa dari IHSG dan saham-saham menarik untuk 1 minggu ke depan. Untuk yang di pelanggan Antek Saham sudah saya upload ya, jadi untuk yang pelanggan boleh nanti tonton untuk video tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke analisanya. Untuk yang pertama kita mulai dari saham cuan dulu ya. Untuk cuan boleh kita lihat di sini, dia koreksi ke area demand kita di 8350 sampai 8000, dan boleh kita lihat setelah mencapai area demand ini dia mulai rejection ya, mulai 1S dulu di area demand seperti analisa kita di minggu yang lalu, dan di hari Jumat dia menandakan candle rejection yang menjadi konfirmasi untuk cuan berpotensi untuk bergerak naik. Jadi view saya pada cuan masih sama, potensi naik ya, potensi naik karena di hari Jumat, mulai hari Kamis sudah menandakan rejection setelah mencapai area demand-nya. Jadi untuk cuan berpotensi naik ke sini dulu ya, resisten 8.600, lalu resisten di sini, resisten 8750 sampai 9.000. Jadi untuk cuan potensi naik selama bisa bertahan di atas area demand, potensi naik ke sini ya. Jadi ada 3 area yang menjadi target naiknya. Yang pertama 8.600, yang kedua 8.750, yang ketiga 9.000. Jadi untuk cuan pantau saja area demand-nya. Jika bisa bertahan di atas area demand, maka boleh masuk tentunya untuk cuan. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary dari cuan. Dari sini terlihat masih kurang bagus ya, volumenya belum terlalu besar. Di sini terlihat di tanggal 21 ada distribusi dari BK, oke, dan yang beli RX AKDNYP. Secara mingguan terlihat terlihat ada distribusi dari AK dan BK, dan ZB dan BB yang beli. Jadi memang secara broker summary masih kurang menarik, tetapi secara teknikal boleh kita lihat di sini ada candle rejection tapi tidak disertai dengan volume. Nah, jika nanti semisal di hari Senin mulai ada volume pada cuan, maka potensi bergerak naik ya di sini. Dan di sini boleh kita lihat di closingnya dia gap up ya. Biasanya saham seperti ini akan turun dulu lalu naik lagi. Jadi untuk cuan pantau satu area di area demand 8.000 sampai 8.350. Jika belum di breakdown, maka cuan berpotensi naik ke area resisten, tetapi jika demand di breakdown, maka
cuan akan turun ke support 7.400. Jadi pantau satu demand dulu, tetapi secara pola double bottom-nya yang di sini pada video sebelumnya, di sini ada pola double bottom, maka cuan akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Jadi pantau satu demand untuk cuan. Sekarang lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Oke, untuk TPIA boleh kita lihat di sini. Resisten 8.850 dicoba di breakout ya, tetapi tidak mampu di breakout dan membuat ekor di sini yang menandakan kekuatan seller cukup besar di saham TPIA. Kita cek di time frame 1 jam mungkin ya. Dan terlihat ya, setelah dia spike di opennya dan di closingnya dia gap down sekitar 2%-an ya. Jadi memang ada potensi untuk TPIA cenderung untuk bergerak turun ya. Jadi analisa kita masih akan lebih cenderung bergerak turun untuk TPIA. Jadi TPIA potensi turun ke area demand 8.200 sampai 8.375 selama belum bisa breakout resisten di 9.100. Jadi resistennya ini cukup kuat ya. Jadi jika belum bisa di breakout, maka TPIA akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Sekarang kita cek dulu untuk broker summary dari TPIA. Dari sini jika kita cek secara mingguan masih distribusi ya, masih tergolong normal sebenarnya sini. Dan dengan volume yang kecil ya, boleh kita lihat transaksi di sini cukup kecil, mulai dari tanggal 3 Juni, mulai awal bulan ya. Tapi di tanggal 31 Mei ada volume yang cukup besar di sini. Jika kita cek secara 2 mingguan, terlihat secara 2 mingguan ada akumulasi dari CC, KZ, dan OD. Tetapi secara 1 minggu yang tadi ada masih tergolong netral ya di sini. Jadi memang untuk TPIA masih menentukan arah ya. Volumenya tidak terlalu besar dan belum ada akumulasi, masih tergolong netral. Jadi nanti kita tunggu volume yang mengejutkan nantinya. Apakah dia bisa breakout atau nanti breakdown. Jika tentunya distribusi maka dia akan breakdown. Tetapi jika akumulasi maka dia akan bergerak naik. Jadi pantau untuk TPIA. Satu area demand dulu di 8.200 sampai 8.375. Jika di breakdown maka akan melanjutkan penurunannya, tetapi jika belum maka cenderung sideways nantinya di sini di area demand dan juga resisten 8850. Untuk bergerak naik maka tunggu dia bisa breakout dulu resisten di 9100. Jika bisa di breakout maka TPI akan bergerak naik ke 9475. Jadi jika ingin entry tunggu di area demand atau tunggu break resisten di 9100. Dari sini belum saya bagikan trading plan-nya ya, karena memang belum ada area entry yang menarik. Dan seperti yang tadi yang teman-teman lihat di time frame 1 jam belum ada konfirmasi untuk bergerak naik. Malah di sini konfirmasi untuk bergerak turun ya. Dan di sini juga boleh kita tarik sebuah trendline, yang dimana trendline ini yang menjadi supportnya selama dia bergerak sideways. Jadi untuk TPI ya, jika bisa breakdown 8575 maka konfirmasi bergerak turun. Jadi harap diperhatikan ya, jika TPIA break 8575 maka akan terkonfirmasi turun ke area demand-nya 8.200 sampai 8375. Jadi untuk TPIA time frame kecilnya seperti itu akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke, view saya seperti yang tadi. Tunggu dua area. Jika di breakdown demand maka akan melanjutkan penurunannya, tetapi jika belum maka akan cenderung sideways nanti di area resisten dan juga di area demand-nya. Untuk valid bergerak naik maka tunggu breakout resisten di 9100. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk saham yang ketiga ada Antam. Boleh kita lihat di sini ya, secara daily. Oke, terlihat di sini masih pergerakan turun walaupun setelah mencapai support di 1175 dia berhasil reject ya. Tapi secara tren utamanya masih dalam pergerakan turun di sini. Jadi untuk Antam lebih cenderung untuk bergerak turun sebenarnya. Dan di sini saya akan gambarkan satu area ya, area supply yang bisa menjadi area koreksi pada saham Antam ya. Ini saya buatkan satu area supply, yang dimana area supply ini bisa menjadi menahan pergerakan naik dari Antam, tetapi jika bisa di breakout menjadi konfirmasi juga untuk Antam melanjutkan naiknya. Oke, di sini boleh kita lihat ya, 1265 sampai 1285. Jadi untuk Antam ini jika belum bisa break area ini maka akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand kita yang menjadi area target turun, yaitu di harga 1045 sampai 1150. Jadi untuk Antam
Pantau satu area 1265 sampai 1285. Jika belum di breakout, maka Antam akan lebih cenderung bergerak turun dan memang lebih baik wait and see dulu dan tunggu di area target turun kita di sini ya. Tunggu di sini. Tetapi jika bisa break area supply-nya, area supply yang ini, maka boleh menggunakan buy on breakout dengan target di resisten di 1375. Nah, sekarang kita cek dulu ya bagaimana broker summary dari Antam. Untuk Antam, oke, volumenya mulai hijau ya. Mulai hijau dari tanggal 11 Juni. 11 Juni ya. Oke, dari sini ya. Dari sini mulai hijau, mulai ada yang akum. Kita coba cek ya dari tanggal 14. Nah, terlihat di sini masih distribusi sebenarnya. Walaupun sempat akum, cuma rebound sementara, tetapi di tanggal 13 sampai 14 masih ada jualan. Oke, secara 2 minggu, nah di sini masih terlihat YP, XL, dan yang lainnya beli, dan yang jual BBLG dan OD. Memang masih ada distribusi pada Antam, jadi jangan swing dulu ya pada saham Antam. Kalau ingin scalping boleh saja manfaatkan buy di support, tetapi jika ingin scalping maka sebaiknya jangan masuk dulu untuk Antam. Karena memang secara trennya masih cenderung turun, dan momentum untuk naik secara jangka panjang belum ada. Oke, jadi jika ingin masuk pada saham Antam, lebih baik menunggu di target turun kita, atau tunggu break area supply-nya. Nah, di sini karena ada sebuah area supply, maka saya ingin membagikan ya, buy on breakout, trading plan buy on breakout pada saham Antam. Jadi secara broker summary yang tadi belum ada konfirmasi ya, tetapi di sini karena ada area yang cukup bagus, maka boleh nanti digunakan buy on breakout. Oke, dan untuk sekarang juga belum ada konfirmasi ya, belum ada area yang menarik untuk entry di harga sekarang. Jadi saya buatkan buy on breakout saja, tunggu break area supply, lalu stop loss di sini, targetnya di area resisten di sini ya. Oke, boleh kita lihat risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 6,18%. Jadi kita gunakan dua target ya di sini. Yang pertama di sini dan yang kedua di sini. Jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 9,27%. Jadi masih menarik ya untuk risk reward ratio pada Antam ini. Jika nanti bisa menggunakan trading plan buy on breakout. Oke, jadi di sini saya ketik dulu ya untuk trading plan-nya. Jadi kita lebih baik wait and see dulu ya pada Antam. Buy on breakout. Jadi kita tunggu dia breakout dulu, lalu entry-nya 1295, TP1 di 1375, TP2 di 1415, lalu SL di 1215. Oke. Ya. Jadi untuk Antam lebih baik tunggu dulu wait and see. Karena wait and see juga merupakan salah satu strategi ya. Jadi nggak ada salahnya untuk menunggu area terbaik untuk entry pada saham Antam ini. Oke. Jadi untuk Antam view saya akan lebih cenderung bergerak turun. Tetapi jika nanti semisal ada akumulasi yang cukup bagus dan langsung bisa breakout supply, maka kita boleh gunakan trading plan ini dan buy on breakout pada Antam. Tetapi secara broker summary yang tadi dan juga secara teknikal, Antam akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand-nya di sini. Jadi boleh menunggu di area demand nanti, atau menunggu dia bisa breakout dulu area supply-nya. Oke, lanjut ke saham yang terakhir atau yang keempat, ada Pegas. Oke, untuk Pegas di sini trading plan kita belum hit ya. Belum hit karena memang kita antri di area yang cukup dalam ya, di area 1350. Tapi di sini untuk Pegas sudah membuat pola double bottom dan sudah valid ya. Jadi harga bergerak naik di hari Jumat kemarin. Dan di sini kita simpan dulu untuk trading plan kita. Kita fokus ke sini dulu, view Pegas untuk 1 minggu ke depan. Karena di sini sudah valid membuat pola double bottom ya. Jadi jika teman-teman bertanya double bottom yang mana? Bottom yang pertama di sini, bottom yang kedua di sini. Lalu neckline-nya di 1460 dan 1460 sudah di breakout di hari Jumat. Jadi boleh kita lihat Pegas bergerak naik sekitar 3,44%. Oke, jadi jika kita cek time frame yang lebih rendah, nah di sini di closingnya dia minus ya, turun 0,66%. Jadi memang ada potensi pada Pegas turun dulu untuk koreksi sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah di sini terlihat ya, kalau ada satu support di 1460 yang menjadi area neckline-nya. Jadi untuk Pegas masih ada potensi turun dulu ke area support lalu naik lagi.
ke area supply, atau naik dulu ke area supply, lalu turun nanti ke area support. Nah, di sini untuk turun ke area support dulu, maka Pegas harus bisa breakdown dulu ya, breakdown support 1495. Jika support ini belum di breakdown, maka Pegas akan lebih cenderung naik dulu ke area supply dan juga area resistennya. Jadi untuk Pegas ada dua arah ya di sini ya. Jadi kita tunggu Pegas apakah dia bisa breakdown support atau tidak nantinya. Jika breakdown dulu, maka kita boleh menunggu di area support 1460. Tetapi jika belum breakdown, maka boleh kita cari area entry yang bagus nantinya. Karena di sini belum ada ya. Secara 30 menit yang tadi belum ada area entry di sini. Belum ada entry, maka kita tunggu nanti pola-pola pattern di sini atau chart pattern. Jadi jika ada nanti chart pattern, maka boleh buy untuk Pegas selama bisa bertahan di atas support 1495. Nah, sekarang kita cek dulu untuk broker summary dari Pegas. Secara historinya masih ada akumulasi ya. Oke, boleh kita lihat di hari Jumat asing masuk ya, tetapi GR jualan di sini cukup besar, yang memang dimana GR yang akum ya. Jika teman-teman perhatikan sebelumnya, broker summary sebelumnya yang akum di sini yaitu GR. Jika kita cek secara mingguan, oke, GR buangan 44 miliar dan yang beli ZP, AK, dan BK rata-rata dari asing. Jadi memang ada potensi pada Pegas untuk bergerak naik nantinya. Secara 2 minggu, oke, CP ya sini, CP GR. Dan memang jika kita lihat secara 2 minggu, GR netnya 28 miliar ya. Yang tadinya secara 1 minggu, dia netnya 44 miliar, tetapi secara 2 minggu, netnya hanya 28 miliar. Nah, seperti yang tadi, saya katakan kalau GR sempat beli ya cukup banyak di bawah. Jadi memang untuk GR ini, jika mulai take profit, maka perlu diperhatikan karena dia beli cukup banyak barang untuk Pegas ini. Oke, jadi untuk Pegas seperti itu. Tunggu, boleh tunggu di area support atau saya buatkan saja di sini area demand ya. Area demand di sini 1450 sampai 1460. Jika bisa break support di 1495, maka Pegas akan turun ke sini ya. Akan turun ke sini, lalu potensi nanti naik karena turunnya hanya untuk retest. Tapi jika belum bisa break support 1495, maka Pegas akan lebih cenderung langsung naik ke area resisten 1530 sampai area supply 1550 sampai 1570. 75, sorry. Jadi untuk Pegas lebih baik wait and see lagi di area demand yang di sini, area demand ini, atau tunggu dia membuat pola pattern untuk bergerak naik di area atau di atas support 1495. Nah, jika kita cek tadi di time frame 30 menit belum ada, di time frame 15 menit juga belum ada. Atau jika ingin lebih mudah, tunggu break, di sini boleh kita tarik sebuah trendline ya. Nah, tunggu break trendline ini atau break 1520 untuk entry. Boleh buy on breakout jika nanti bisa breakout 1520. Nah, jika nanti Pegas bisa breakout resisten 1520, maka Pegas berpotensi masuk ke area supply yang tadi. Oke, jadi secara time frame kecilnya seperti itu. Ada dua area, 1495 sampai 1520. Jika break dan support 1495, maka Pegas akan turun ke ke area demand. Tetapi jika bisa break resisten 1520, maka Pegas akan naik ke area supply yang tadi. Oke. Jadi untuk Pegas boleh perhatikan area-area ini untuk mencari titik entry yang bagus nantinya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.